Hai guys, akhirnya aku sempat juga ke Pasar Klojen yang gudangnya jajanan pasar yang ada di Malang. Baru juga masuk dari pintu yang sebelah kiri, aku langsung ikutan antri di kue jajanan satu ini nih. Buat kalian yang pertama kali ke Pasar Klojen, kalian wajib banget kesini tuh pagi-pagi karena di atas jam 9 udah pada habis guys. Karena setelah ini aku bakalan mau ke pantai, jadi ke Pasar Klojennya buat beli jajanan atau sang buat makan di sana. Eits, meskipun pagi lihat hampir semua standnya itu pada antri dan rame banget. Dan menurut aku guys, kalian nggak perlu takut nggak bawa uang tunai karena all stand di sini udah available payment by Kris loh. Wah, Gen Z friendly banget nggak tuh? Lihat kan guys, padahal ini cuma jualan gorengan loh dan jajanan pasar gitu, tapi ramenya udah bikin ibu-ibu ngantri deh. Karena Pasar Klojen nih emang pasar jajanan yang rame banget, jadi kalian wajib siap buat antri begini nih. Jadi pastiin mood kalian lagi oke ya, biar antrinya nggak marah-marah. Canda marah. Lihat deh, baru berapa stand ke belakang aja udah pada rame banget, dan ini bagor ala Klojen. Aku lagi nggak beli karena sebelumnya udah pernah coba yang di Orodowo, meskipun kayaknya beda owner ya. Tapi kayaknya worth to try deh karena antriannya panjang banget. Dan gak jauh dari Bagor Klojen ada yang rame juga nih. Dan aku cek beberapa review di medsos, emang tempat ini nih yang rame banget. Ya, di sebelah kanan ada pancake, dan kita tengok sebelah kiri yang rame ini adalah mie cendana guys. Wow, pada tahu kan apa ini? Besti-besti aku yang lagi duduk nyemper itu bukan antri sembako ya guys, tapi nunggu antrian makan di warung mie cendana. Ampun dulu deh kalau aku, next time aja ya kita review warung mie cendana. Langsung kita melipir ke tempat lain yang begitu banyak dan gak kalah antrinya juga. Ada putu Klojen, jajanan jadul kesukaan aku zaman kecil dulu. Pengen banget coba tapi antriannya ntar ya. Hehehe, jadi tujuan aku ke jajanan gyoza ini nih. Namanya Tendo Gyoza. Lihat tuh, antriannya masih belum terlalu panjang sih, masih oke lah kalau aku coba makan ya. Kita langsung antri dan melihat menu yang terpampang di depan kasir. Yang menggugah selera aku sih kayaknya yang bumbu mustard sama mentainya nih. Harganya dibanderol 20 ribuan aja, kalian bisa cek di video. Oke banget lah buat isi 8 piece ya. Aku pikir di depanku cuman antri 2-3 orang aja ya, ternyata aku masih nunggu 45 menit guys. Tapi oke lah, aku sambil cari makanan yang lain ya. Ngeliatin makanan yang lagi di packing aja udah bikin ngiler, apalagi ntar aku cobain punyaku ya. Can't wait banget. Minimal kalian udah siap lah ya kalau besok-besok kesini dateng jam berapa dan antrinya berapa lama. Selanjutnya suami aku udah ngantri di lumpur kentang panggang. Emang baunya tuh udah harum banget dan memikat buat yang lewat. Dan lihat deh, antriannya udah mengular sampai ke belakang. Aduh, aku aja udah bayanginnya udah berapa lama nih nunggunya. Dan di sebelahnya tuh ada pisang goreng tusuk sugeng, sabar menunggu. Wah, dari namanya aja nih kayaknya udah antri juga ya, harus sabar menunggu. Karena nih kita udah sampai di Pasar Klojen, rasanya nggak afdol banget ya kalau nggak puterin semua sudut yang ada di Pasar Klojen nih. Kita langsung ngikutin Mas Bian keliling ke sana kemari. Lihat tuh, ada nasi bu, ada martabak, ada minuman, ada wingko bakar, ada banyak banget. Dan ini salah satu yang rame nih, sambal tempong dan ayam lodo. Kalian bisa banget nih yang lapar nungguin jajan-jajan karena belum kelar, jadi cari sarapannya di sini juga. Rata-rata sih yang kesini pada bawa keluarga ya, karena emang jajanannya tuh lengkap banget, mulai dari appetizer sampai dessert. Ada bikang kuno, ada jeruk peras, ada lumpia, gohyong, dan aduh banyak banget nih. Aku nggak tahu ya ini bukanya sampai jam berapa, tapi kayaknya siangan dikit kalian udah bakal banyak nemuin stand yang udah pada tutup alias habis. Tapi tenang ya, buat kalian yang emang masih pengen dan kepo banget kesini ya nggak apa-apa, tetap aja kesini karena emang worth to try banget semua makanan yang ada. Lihat tuh, lumpurnya aja emang menul-menul gini guys, jadi harus sabar ya. Nggak kerasa udah hampir sejam aja nih kayaknya aku ada
ada di Pasar Klojen. Dan ya begitulah, ada makanan yang rela aku antri dan ada yang mending next time aja kali ya aku cobain ya. Minimal next time aku udah tahu nih bakal antri di pos-pos mana dulu nih. Salah satunya lumpur ini nih, yang toppingnya ada banyak banget dan pasti enak banget nih, harus wajib dicoba dan masuk list kalian. Soalnya macetnya Kota Malang tuh ternyata nggak cuma di jalan guys, tapi juga di dalam pasar. Kelar bawa ini itu, dan yang aku pangku ini yang gyoza tadi aku cemilin di jalan sama nanti buat makan di tempat yang aku tuju. Kira-kira mau kemana ya? Inti destinasiku yaitu ke sini nih, Tanjung Penyu yang ada di Malang Selatan. Pantai yang pertama kali aku kunjungin nih di Malang. Perjalanan ke sini sih dari Malang kota nggak sampai sejam ya kalau di Google Maps, tapi itu tergantung kemacetan di hari libur atau hari gak libur. Karena ini merupakan pantai yang tergolong baru, aku pikir kan masih nggak terlalu rame ya. Ternyata aku salah guys, di dalam udah rame banget kayak gini. Haha, tapi nggak apa-apa lah, aman. Yang penting pantainya bagus, pasirnya putih, dan lihat deh, pantainya seger banget kan, masih ada gradasi warna biru kehijauan. Dan anakku aja langsung terpana melihat keramaian yang ada. Karena tipikal pantai yang ada di Malang Selatan tuh kan emang lumayan deres atau kenceng ya ombaknya. Jadi emang ada batas renang yang nggak boleh kita langgar. Karena emang aku udah niat kesini, otomatis aku nggak lupa nih bawa mainan pasir anak aku biar dia happy main di pantainya. Biar moodnya oke, sebelum aku gantiin baju renang, mereka masih asik main pasir dulu nih di pinggir pantai. Mas Bian akhirnya karena masih bingung gak mau nyemplung, akhirnya dia nguburin kaki mamanya. Never failed deh kalau kalian ngajak bocil kalian main di pantai kayak gini, seru banget. Dan sekarang saatnya aku cobain tendo gyoza yang tadi antrinya luar biasa nih. Aku buka yang mustard karena rasanya oke banget. Ada free chili oilnya dan dapat 8 piece nih. Packagingnya sih oke banget, aman sampai aku bawa ke pantai. Dan langsung aja ya, nggak usah lama-lama, udah torsannya di atasnya udah bikin goda banget. Dan langsung kita buka supit dulu. Jangan lupa baca bismillah ya, karena aku emang gak terlalu suka pedes, jadi chili oilnya aku skip dulu nih. Ukuran gyozanya pas banget, gak kegedean, gak kekecilan. Dan langsung aja aku santap ala-ala mbak-mbak mukbang. Udah nggak bisa berkata-kata lagi guys, karena emang gyozanya mantep banget. Dan untung aja aku tadi belinya nggak cuma 1-2, tapi beli 4. Let's try. Gak lama kemudian Pak Sunya datang sama bocil yang udah basah kuyup dan lelah ini. Lihat tuh, mainannya udah lengkap dan kotor. Meskipun pantai baru, tapi kalian gak usah bingung deh. Di sini ada stand makanan yang lengkap, mulai dari minuman sampai makan besar kalian. Jadi kalau mau beli es kelapa dan lain-lain tuh udah ada di sini. Harganya juga masih affordable banget. Buat es kelapa utuh kayak gini harganya cuman 15.000 aja. Cukup dulu ya videonya, and see you on the next video.